Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwal muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan langkah kita menuju mushola dihitung sebagai amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan khususnya pada pagi hari ini, baik yang sunnah maupun yang wajib, jadi amal ibadah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalia yang seperti ini khususnya jamaah subuh berjamaah semoga menjadi amalan yang istiqomah, yang berkelanjutan sampai akhir hayat kita tentunya, karena kita tidak pernah tahu, dan itulah hikmah daripada kenapa Allah menyembunyikan atau merahasiakan jatah umur manusia. Kita tidak pernah pegang kontrak dengan Allah. Kita tidak pernah tahu berapa usia kita, karena memang kita tidak pernah pegang kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil, kenapa Allah merahasiakan sampai di mana usia seseorang, di antaranya supaya kita selalu waspada, senantiasa berbuat baik, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah melaksanakan hal-hal yang baik, karena kita tidak pernah tahu kapan usia kita menjemput. Karena kita istiqomah berusaha senantiasa dalam kebaikan, mudah-mudahan ketika kita sedang berada dalam posisi baik, ajal menjemput kita tentunya. Amin ya Rabbal. Karena itu kita tidak boleh lengah dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Harapan dan doa tentunya mudah-mudahan ketika ajal menjemput kita dalam posisi yang baik sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dan terlimpahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau. Kemudian juga kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pagi hari ini kita sedikit berbicara tentang sesuatu
sesuatu yang sering kita dengar, kita ucapkan, tetapi boleh jadi banyak di antara kita yang kurang memperhatikan tentang ucapan ataupun ungkapan yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu tentang hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam suatu keterangan salah seorang ulama, beliau pernah mengatakan paling tidak ada 5 macam hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Hidayah itu kaum muslimin mungkin kita sudah paham secara bahasa. Hidayah itu petunjuk ataupun bimbingan. Jadi kalau ditanya apa itu hidayah, jawabannya hidayah apa? Petunjuk atau bimbingan. Petunjuk dari siapa? Petunjuk dari Allah. Bimbingan dari siapa? Bimbingan dari Allah. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk menuju kepada Allah itu sendiri selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira adakah manusia yang mampu memberikan hidayah? Jawabannya tidak ada. Siapapun itu, iya, siapapun itu, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada manusia ataupun kepada umatnya. Terbukti ada di antara keluarga beliau, beberapa keluarga beliau menyeru, beliau memberikan bimbingan, tetapi tidak mendapatkan hidayah. Ya, salah satu di antaranya misalnya Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu paman beliau, bahkan paman yang begitu sayang sama beliau. Saking sayangnya Abu Lahab, ketika beliau lahir, karena begitu gembiranya, salah satu budak Abu Lahab dibebaskan. Ya, Nabi Muhammad lahir, beliau suka senang karena keponakannya lahir. Sebagai bentuk rasa senangnya, Abu Lahab membebaskan salah satu budaknya. Makanya ada beberapa keterangan bahwa Abu Lahab betul masuk neraka, tetapi setiap hari Senin, di mana baginda Rasul dilahirkan hari itu, Abu Lahab sedikit mendapat keringanan hukuman. Kenapa? Karena salah satu sebabnya Abu Lahab ikut senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Lahab masuk Islam ternyata tidak. Bukan sekedar tidak masuk Islam, bahkan Abu Lahab salah satu dari sekian para pemimpin Quraisy yang sangat membenci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awalnya senang, suka, sampai-sampai ada 2 putri Abu Lahab yang dinikahkan dengan 2 putra Rasul. Jadi putra-putri Abu Lahab ada yang nikah dengan putra-putrinya baginda Rasul. Saking senang dan suka. Tetapi ketika awal beliau baginda Rasul memproklamirkan kalau beliau mendapatkan wahyu menjadi Rasul, berbalik 180 derajat, bencinya kayak pada Abu Lahab. Ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, hidayah hanya hak prerogatif Allah. Tidak ada yang lain, termasuk bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ada seorang ulama yang menyatakan bahwa hidayah paling tidak dibagi menjadi 5 macam. Nah, ini mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita. Yang pertama kata beliau, hidayah Allah yang berupa naluri. Yang pertama, hidayah Allah yang pertama itu berupa diberikannya naluri.
Dari mulai kapan itu? Dari mulai manusia lahir. Ketika manusia lahir, siapapun itu termasuk kita semua, Pak, ya. Ketika itu ingin diakui keberadaannya, supaya diakui kalau kita ada, saat bayi itu tidak bisa apa-apa kecuali hanya satu cara. Apa itu? Menangis. Yang kita berol ke alam dunia, si bayi itu supaya diakui keberadaannya, dan kita tahu kalau bayi itu sudah lahir. Satu di antara sekian cara bayi itu menangis. Nah, menangis ini kaum muslimin yang berbahagia ternyata naluri sebagai seorang bayi yang baru lahir. Jadi naluri ini salah satu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin si bayi itu berkembang, tumbuh semakin besar, naluri yang dimiliki semakin tajam. Semakin tajam. Bahkan ketika naluri itu diasah dengan sesuatu yang baik, maka itu luar biasa. Apa itu? Memperbanyak wirid misalnya, kemudian memperbanyak baca Al-Quran. Ini secara tidak langsung, Pak. Bahkan banyak di antara kita yang tidak sadar sebetulnya kita sedang mempertajam naluri kita sebagai seorang manusia, supaya arah hidup kita selalu senantiasa menuju kepada arah kebaikan. Ketika naluri ini diasah kepada hal-hal yang positif, tetapi jarang di antara kita yang menyadari itu. Ketika sering dawam zikir, dawam memperbanyak Al-Quran, dawam memperbanyak amalan-amalan sunnah, sebetulnya kita sedang mengasah naluri kita supaya selalu melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa kita sadari, naluri merupakan salah satu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ketika manusia itu dilahirkan. Yang kedua, kata beliau, ada hidayah yang berupa al-hawas atau panca indera. Ini tanpa kita sadari, panca indera yang kita punya dari mulai tangan, kaki, kemudian mulut, mata, hidung sebagai penglihatan, pendengaran, peraba. Jadi ada sekelompok ulama yang menyebutkan ini pun bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena dengan ini semua pun kita, yang pertama kita diberikan naluri oleh Allah, yang kedua diberikan panca indera yang begitu lengkap oleh Allah. Gabungan antara naluri dengan panca indera sebagai eksistensi manusia, apabila itu lagi-lagi diarahkan kepada kebaikan, maka lagi-lagi akan mengantarkan manusia ini kepada kebaikan yang selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya, Pak, ringan untuk berbuat kebaikan, sedekah, infak, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Matanya selalu tertuju pada hal-hal yang baik, hal-hal yang dihalalkan. Karena pemandangan ada dua, Pak. Ada pemandangan yang dihalalkan, ada pemandangan yang diharamkan. Selebihnya pemandangan yang mubah. Pemandangan yang dihalalkan bahkan berpahala. Contohnya apa? Memperbanyak mata kita untuk melihat Al-Quranul Karim, yaitu dengan cara membacanya, bukan sekedar melihat, Pak. Ya, melihat tentu dengan membaca. Yang kedua apa? Melihat pemandangan yang luar biasa yang Allah ciptakan, ya kan? Karena ayat itu ada ulama yang membagi dua, Pak.
ada ayat yang disebut ayatul makruhah, ada yang disebut juga dengan ayatul masyhudah. Ada ayat yang dibaca yaitu Al-Quran, dan ada ayat yang Allah berikan yaitu masyhudah yang harus kita saksikan. Gunung yang indah, pemandangan yang indah, lautan yang biru yang luas seperti itu. Ini ayat-ayat Allah disebut dengan ayat masyhudah. Ya. Dengan niatan ketika kita melihat ayat-ayat Allah selain Al-Quran ini, timbul rasa ketakwaan kita yang meningkat. Ternyata begini hebat luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perasaan kalau kita melihat perempuan cantik itu pun ayat Allah, bukan? Kira-kira ayat Allah bukan? Kalau itu timbulnya lagi-lagi menimbulkan rasa takut melihat lawan jenis yang luar biasa, menurut saya boleh jadi ya. Tetapi apa ya? Terkadang kita kalau melihat hal yang seperti itu timbulnya niatnya nyeleweng. Ya enggak. Kembali lagi, jadi mata kita ketika digunakan untuk sesuatu yang baik akan mengarahkan pemiliknya atau yang punya menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut pun demikian, kaki pun demikian. Ketika seluruh panca indera yang diberikan oleh Allah ini diberikan oleh Allah ini selalu senantiasa kita gunakan kepada hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah, insya Allah mengantarkan orang tersebut yang mempunyai panca indera dan naluri ini tentunya akan menuju selalu senantiasa kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang disebut dengan hidayah yang berupa akal. Kaum muslimin yang berbahagia, dari sekian makhluk Allah, salah satunya manusia. Manusia itu mempunyai 3 potensi batin. Jadi ada seorang ulama yang berpendapat seperti itu, bahwa manusia itu mempunyai potensi batin yang bersembunyi dan tersembunyi di dalam dada. Apa ketiga potensi batin itu? Yang pertama, manusia mempunyai rasa. Nah, rasa itu potensi batin yang pertama. Rasa susah, rasa senang, rasa malu, rasa bahagia. Ini potensi batin yang pertama. Kemudian marah ataupun nafsu. Nah, nafsu itu potensi batin yang dimiliki oleh manusia yang kedua. Jadi yang kedua potensi batin yang dimiliki oleh kita itu adalah nafsu. Yang ketiga, potensi batin yang tersembunyi di dalam diri manusia, di dalam dada manusia adalah pikir. Pikir adalah potensi batin yang dimiliki oleh manusia yang nomor 3. Nah, perpaduan antara rasa dan pikir, jadi yang pertama tadi perpaduan antara rasa dan pikir disebutlah akal. Jadi kalau ada yang nanya di antara teman-teman kita, akal itu apa sih? Apa itu akal? Akal adalah persenyawaan ataupun perpaduan antara rasa dan pikir. Semakin halus perasaannya, semakin kuat pikirannya, maka semakin tajamlah akalnya. Jadi akal itu tajam dan tidaknya akal ditentukan oleh sejauh mana halus pikirannya, sejauh mana tajam pikirannya. Itu. Nah, ketiga potensi batin ini, Pak, bolehlah kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Ketiga potensi batin, yang kedua mengerucut kepada satu, yaitu akal. Nah, akal tadi kita sebutkan bahwa akal ini adalah salah satu hidayah yang nomor 3 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bandingkan dengan makhluk yang lain, kaum muslimin yang berbahagia. Bagaimana luar biasanya kita manusia. Rasa. Manusia punya rasa,
hewan juga punya rasa. Contohnya kambing. Kambing punya rasa apa enggak? Kambing punya rasa. Mana buktinya kambing punya rasa? Kambing juga kawin. Dengan siapa? Ya dengan istri kambing, dengan suami kambing tentunya. Nah ini bukti kalau kambing juga punya rasa. Nafsu. Manusia punya nafsu, hewan juga punya nafsu. Mana buktinya? Sesekali kita suka melihat kucing kah, anjing kah, atau kambing kah bertengkar atau berantem, ribut. Ini membuktikan kalau hewan pun mempunyai nafsu. Pikir. Nah, hewan tidak mempunyai potensi batin yang ketiga, yaitu pikir. Karena hewan tidak mempunyai potensi batin yang ketiga, yaitu pikir, maka hewan tidak diberi akal atau hewan tidak punya akal. Ternyata Pak, kita dengan kambing perbedaannya cuma berapa itu? Cuma satu. Kita punya rasa, hewan juga punya rasa. Kita punya nafsu, hewan juga punya nafsu. Kita punya pikir, hewan tidak punya pikir. Bedanya tipis apa enggak? Ternyata bedanya tipis. Wajar kalau sesekali manusia berperilaku sebagaimana perilakunya hewan, karena ternyata tipis bedanya. Cuma satu Pak, pikir. Dibanding dengan hewan berarti manusia lebih unggul. Karena hewan tidak punya akal, manusia punya akal. Bandingkan dengan malaikat Pak. Coba, manusia punya rasa, hewan punya rasa, malaikat tidak punya rasa. Malaikat tidak punya rasa Pak. Tidak punya rasa marah, tidak punya rasa kasihan, tidak punya rasa capek, tidak punya rasa sedih, tidak punya rasa senang. Ada malaikat yang Allah ciptakan, sering kita dengar ini, dari semenjak diciptakan sujud sampai gini hari sujud. Pegel? Enggak. Kenapa? Karena malaikat tidak punya rasa. Ada malaikat yang ditugaskan memindahkan matahari dari timur ke barat, dari barat ke timur. Kepanasan? Enggak. Karena malaikat tidak punya rasa. Kecapean? Keberatan? Enggak juga. Karena malaikat memang tidak punya rasa. Kalau kita sering mendengar ada malaikat maut yang marah mencabut nyawa seseorang, bukan marah Pak. Jadi kalau ada seseorang yang dicabut oleh malaikat maut, digambarkan malaikatnya marah karena dia orang durhaka. Kemudian malaikat maut mencabut dengan senang karena dia orang yang soleh. Bukan itu, bukan marah, bukan sayang sama orang yang dicabut itu. Karena malaikat itu sesuai dengan yang Allah perintahkan saja. Kata Allah A, kata Allah B, B. Cabut nyawanya pelan-pelan, dicabut nyawanya pelan-pelan. Bukan karena rasa sayang, karena atas dasar perintah. Perberat bikin sakit dia. Ketika dicabut nyawanya, ini bikin sakit sama malaikat, tergantung perintah Allah. Karena malaikat itu yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu makhluk Allah yang selalu senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Enggak pernah ngeyel, Pak. Enggak pernah ngeyel, enggak pernah protes. Di dalam surat Al-Baqarah sering kita baca salah satu firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa itu? Manusia. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata para malaikat itu,
manusia dijadikan khalifah di muka bumi, sementara manusia itu mempunyai potensi merusak alam, kemudian terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Sementara kita malaikat, nahnu nusabbihu, kami selalu bertasbih kepada Engkau ya Allah, wa nuqaddisu, dan kami selalu mensucikan Engkau ya Allah. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui daripada kau, dari apa-apa yang tidak kau ketahui. Jadi itu malaikat. Kemudian binatang punya rasa, kita punya rasa. Malaikat tidak punya rasa. Binatang kita punya punya nafsu, binatang punya nafsu, malaikat tidak punya nafsu. Sudah kalah 2 poin Pak. Malaikat dengan kita sudah kalah 2. Malaikat tidak punya nafsu Pak. Makanya malaikat tidak punya keturunan. Malaikat tidak ada ketertarikan satu sama dengan yang lain, dengan malaikat, dengan sesama malaikat. Tidak ada ketertarikan. Karena malaikat tidak punya nafsu, tidak punya rasa, malaikat juga tidak punya pikir, Pak. Karena malaikat tidak punya pikir dan tidak punya rasa, malaikat pun tidak punya akal. Ada sebagian mufassir, memang sebagian ulama yang mengatakan malaikat pun sebetulnya diberikan akal, tapi kecil. Pendapat ini kecil. Jadi manusia lebih unggul dari malaikat karena malaikat tidak punya akal. Ini malaikat itu Pak, ibadun mukramun, hamba Allah yang mulia, yaf'aluna ma yu'marun, yang hanya melakukan perintah Allah, enggak ada lagi. La ya'sunallaha, malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah maksiat sama sekali kepada Allah. Kenapa demikian? Karena malaikat tidak punya potensi batin. Nah, dengan kata lain, malaikat juga disebut dengan ruh. Ruhnya itu kudus, ruhnya suci. Ruhul kudus disebut dengan ruhul kudus, ruh yang suci. Jadi malaikat itu termasuk ke dalam bangsa ruh karena diciptakan dari nur. Manusia punya ruh, punya. Sama enggak? Ruh manusia dengan ruh malaikat jauh beda. Jauh beda. Kalau malaikat ruhnya kudus, suci. Kenapa? Karena tidak punya potensi batin tadi yang 3. Kalau manusia ruhnya suci apa enggak? Enggak. Manusia ruhnya enggak suci, Pak. Kenapa? Karena punya potensi batin yang 3 itu, yang sesekali taat kepada Allah, sesekali tidak taat kepada Allah. Kembali lagi kepada persoalan hidayah. Jadi perpaduan antara rasa dan pikir jadilah akal, dan akal inilah salah satu hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akal bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dengan akal manusia dunia menjadi ramai, Pak. Andai saja, kalau boleh berandai-andai, dunia ini dititipkan kepada malaikat, mungkin tidak begini jadinya. Karena dunia ini dititipkan kepada manusia yang dibekali 3 potensi batin ini, maka dunia jadi ramai. Penemuan-penemuan yang baru-baru selalu terjadi karena akalnya manusia. Manusia pengen bepergian supaya dia cepat, manusia mampu menciptakan kendaraan. Itulah hebatnya manusia. Ingin berangkat dari satu negara ke negara yang lain supaya cepat bagaimana, terciptalah pesawat terbang. Ini akal manusia. Kemudian dunia ini awalnya gelap, bagaimana supaya terang, terciptalah listrik dan seterusnya. Dan sekarang ini HP dan segala macam. Ini akal manusia, karena manusia diberikan 3 potensi batin yang berujung kepada akal bisa membedakan mana yang baik, mana yang
benar. Dengan akal, sesuatu yang belum ada bisa menjadi ada. Ya. Kemudian dengan akal, apa-apa yang ada di dalam perut bumi bisa diolah. Dengan akal manusia, apa-apa yang ada di dalam lautan bisa diolah oleh manusia. Jadi akal merupakan hidayah berikutnya yang memang luar biasa berharganya, yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, hidayatul-din. Ulama mengatakan yang keempat hidayah berupa agama, dan ini yang mahal kaum muslimin berbagi. Hidayah berupa agama. Apalah artinya naluri yang tajam, apalah artinya panca indera yang luar biasa, apalah artinya akal yang cerdas luar biasa tanpa dibarengi dengan hidayah agama. Ketiga-tiganya ini tidak akan berharga dan tidak mungkin berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dilengkapi hidayah berikutnya, yaitu hidayah agama. Akal kaum muslimin yang berbahagia hanya mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, hanya mampu membedakan mana yang manfaat dengan tidak yang manfaat. Tetapi akal tanpa agama tidak mampu membedakan hukum Allah ini halal ataupun hukum Allah ini haram. Oleh karena itu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain naluri panca indera akal juga dengan agama, supaya hidupnya lurus, hidupnya diridhoi dan senantiasa dalam jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak baca sejarah kaum muslimin yang berbahagia, banyak penemu-penemu non-muslim yang sampai saat ini penemunya hasil penemuannya itu dirasakan oleh semua manusia, bahkan oleh orang muslim itu sendiri. Salah satu contohnya penemu lampu itu siapa? Ada yang lupa, ada yang ingat? Agamanya apa itu? Agamanya apa? Muslim apa bukan? Penemu lampu kan? Bukan muslim kan? Coba kita bayangkan, seandainya penemu lampu itu beragama Islam ataupun muslim, subhanallah, pahala yang dia dapat nggak ketampung kali kalau bahasa kita. Kan dirasakan sampai detik ini hasil penemuannya. Contohnya kita ngaji bisa sholat, pahalanya dapat sebetulnya mestinya. Kalau yang menemukan itu orang Islam, syarat pertamanya itu harus Islam. Karena dia bukan Islam, bukan kebahagiaan pahalanya, hanya dapat kebahagiaan dunia saja. Ya, sebagai penghargaan sebagai penemu. Karpet yang kita duduki sudah berapa kali, sudah berapa jamaah yang sholat di al-makruh, sudah berapa kali dipakai sujud, baik sujud sunnah, sujud wajib. Selama karpet ini terbentang, al-makruh ini ada, gak roboh, belum roboh, pahalanya mengalir pada orang yang memberikannya. Karena kita yakin yang memberi karpet ini orang muslim kan, Islam kan. Coba agama berawal dari apa? Kipas angin yang kita rasakan, hasil jariah yang diberikan insya Allah kalau di masjid itu oleh orang Islam, orang muslim itu sendiri. Dirasakan manfaatnya, kita ada, kita segar, ibadah kita termotivasi. Karena tidak kita pungkiri Pak, ketika ibadah tidak didukung dengan fasilitas yang baik, panas, gerah, kan kurang nyaman gitu. Ya kan? Makanya ibadah itu Pak, semakin berat tantangannya, semakin besar pahalanya. Kita subuh jamaah seperti sekarang ini, gak ada rintangan dari rumah ke sini.
pahala berjalan. Tetapi pahala itu akan berlipat-lipat besar ketika ada rintangan. Contoh banjir, sedang banjir tapi bapak tetap datang ke mushola al-ma'ruf untuk sholat jamaah. Sama-sama sholat subuh, tapi lebih besar pahalanya. Kenapa? Ada rintangan di situ dan lain sebagainya. Jadi kalau semuanya berbahagia, hidayah yang berikutnya yang tidak bisa kita pungkiri kebahagiaan begitu berharganya adalah surga itu hanya akan diberikan kepada umat Rasulullah dan umat-umat yang lainnya yang beragama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat baginda Rasul, agama Islam namanya. Kalau di luar umat Rasul, nabi-nabi yang lain, agama tauhid namanya. Sama bertuhan. Cuman istilahnya agama tauhid. Agama yang murni yang mengesahkan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita umat Rasul, agama Islam. Surga disiapkan hanya untuk orang yang beragama, yaitu agama Islam. Neraka diciptakan hanya untuk orang-orang yang tidak beragama dan untuk orang yang beragama. Dan ingat ini Pak, neraka pun diciptakan untuk orang yang tidak beragama dan yang beragama. Siapa yang beragama? Satu, orang-orang yang beragama di luar Islam. Yang kedua, yang beragama Islam tetapi melakukan dosa besar ataupun melakukan dosa ketika dia wafat belum menebus dosa ataupun kesalahannya, masuk neraka. Tetapi ada kabar baik. Entah itu kabar baik kabar baik apa namanya Pak? Selagi dia tidak kafir, selagi dia tidak musyrik, Islam masuk neraka. Tetapi ketika dosa sudah selesai, ujung-ujungnya akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosanya sudah dibersihin. Nah, kira-kira kita mau mampir dulu apa langsung Pak? Amin. Ya, kalau istilah baju Pak, mau masuk lemari harus digosok, harus dicuci, apalagi itu? Dicuci dulu ya, digosok, setelah rapi dilipat baru masuk lemari. Kalau boleh diistilahkan seperti itu. Pun orang-orang yang masuk surga ketika dosanya masih tersisa, dicuci dulu, dibersihin dulu biar bersih dulu. Ketika kondisinya sudah bersih, sudah suci, baru diangkat, dimandikan di satu sungai disebut oleh para ulama itu Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Dicuci di situ baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang salah satu sabda Rasul kan, kullu ummati dakhalal jannah. Umatku semuanya masuk surga. Ini kabar gembira buat kita, buat umat baginda Rasul, bahwa kata beliau umatku semuanya akan masuk surga. Cuma ada kecuali apa? Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Jadi ada yang enggak mau ternyata Pak. Ya, disuruh masuk surga ternyata ada yang enggak mau. Semuanya masuk surga kecuali yang enggak mau. Kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir, yang kelima, ada yang disebut dengan hidayah taufik. Ini sering kita ucapkan ketika mengakhiri pembicaraan dalam pertemuan atau rapat atau musyawarah. Billahi taufiq wal hidayah, gitu ya. Ada yang mengkritik sebetulnya, Pak, itu sebetulnya terbalik tuh. Mestinya wabil hidayah wal taufiq, mestinya seperti itu. Tapi karena ini sudah menjadi satu kebiasaan, kalau kita balik seperti yang barusan tuh, gak enak judulnya wabil hidayah wa taufik, gak enak. Kenapa demikian? Karena yang datang hidayah dulu, petunjuk dulu, bimbingan dulu. Nah, apa itu taufik? Hidayah berupa taufik. Sebagian orang mengatakan hidayah yang berupa taufik itu kekuatan, Pak. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk melakukan kebaikan melalui hidayah. Contoh begini,
puasa Ramadan ada seseorang yang tahu kalau puasa itu wajib. Tapi apa semua orang yang tahu itu puasa ketika Ramadan? Belum tentu. Ya kan? Ada di antara kita, saudara kita, sahabat dan teman kita tahu kalau Ramadan itu wajib. Kalau dia puasa, dia dapat pahala. Kalau ditinggalin dapat dosa. Dia tahu. Pertanyaannya, apa semua yang tahu mau puasa? Belum tentu, Bang. Sehari masih oke. 2 hari masih menghormati, 3 hari udah warteg tertutup, kakinya kelihatan. Bahkan ada yang terang-terangan baru 2 hari 3 hari tahu hukumnya wajib, kalau ditinggalin dosa, tahu. Nah, disinilah peran hidayah yang berupa taufik, yaitu kekuatan melakukan hidayah yang diberikan oleh Allah. Ketika kita tahu puasa itu wajib, kemudian kita lakukan karena kita punya keyakinan dilakukan dapat pahala, ditinggalkan kita dapat dosa, kita puasa, ini lengkap hidayah taufik kita dapat. Kalau dia tahu tapi dia tidak lakukan, sekedar hidayah saja. Sekian pendapat ulama yang seperti itu. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. 5 waktu sholat wajib tahu, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Apa semua orang yang tahu sholat itu wajib dia mau sholat? Belum tentu. Banyak yang meninggalkan sholat padahal dia tahu hukum sholat 5 wajib itu wajib. Sholat 5 waktu itu wajib, ditinggalkan dapat dosa, dikerjakan dapat pahala, tapi dia tidak kerjakan. Bismillah, lagi-lagi berperan hidayah yang berupa taufik. Ketika kita tahu sholat wajib, kita lakukan, lengkaplah hidayah kita dapatkan, taufik juga kita dapat. Contoh yang lain-lain sama seperti itu. Minuman keras kita tahu ini haram, zina haram, dosa apabila kita lakukan. Apa semua orang tidak melakukan? Tidak juga. Banyak yang tahu di antara kita kalau minuman itu haram, masih minum. Banyak di antara kita yang kalau zina itu haram, masih juga ada yang terjebak. Lagi-lagi di sini berperan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu tahu haram, kita tinggalkan, lengkaplah sudah hidayah kita dapatkan, taufik juga kita dapatkan. Makanya pantas sebetulnya ketika kita salam, ketika mengakhiri salam, pembicaraan baik di seminar, pertemuan apa yang enak sebetulnya, wabil hidayah wal taufik, sebetulnya seperti itu. Tapi kan sudah terbiasa, nggak enak kupingnya. Jadi yang terbiasa jadinya wabillahi taufik wal hidayah. Cuma yang nggak usah dipermasalahkan, ini nggak ada kaitan sama halal kebiasaannya kan. Jadi kalau yang berbahagia, itulah jumlah hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang kita jarang menyadari itu, Oleh karena itu, ketika kita sekarang sudah menyadari, mengetahui, gunakanlah itu semua. Dan hidayah sesekali bisa hilang. Jadi tidak ada jaminan hidayah itu selalu menyertai kita. Tidak ada jaminan, kecuali kita selalu senantiasa memohon kepada Allah agar hidayah itu selalu senantiasa menyertai kita sampai akhir hidup, sampai akhir hayat hidup. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar taufik hidayah ataupun hidayah dan taufik, khususnya yang dua ini, khususnya hidayah agama, bukan hanya saja bisa kita rasakan oleh kita yang hadir, tetapi bisa diberikan dan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sejauh ini baru dapat hidayah saja. Banyak Pak, tetangga kanan, tetangga kiri, saudara, adik, kakak, bahkan orang tua kita yang hanya sebatas dapat petunjuk saja, tetapi tidak kuat dan tidak mampu melakukannya. Banyak kan Pak ya? Sholat wajib tahu, tapi sholat masih dipilih
ditinggalin. Nanti Ramadan tiba, wajib tahu, tapi ditinggalin juga. Maka itu kita berharap kepada Allah mudah-mudahan hidayah taufik selalu senantiasa menyertai kita dan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kaum muslimin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.